Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Good morning, students. Good morning, Miss. Okay, good. Before we are starting our lesson, let's begin our short prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay. Who is an absent today? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ada, Miss. Okay, yeah. Thank you. Are you ready to study with me? Sudah siap belajar sama Bu Laras? Yes. Ya, very good. Nah, sebelum kita menuju ke tujuan pembelajaran, don't forget to fill your attendance. Jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah saya berikan ke grup masing-masing ya. Thank you. This is our basic competence and indicators. Kita nanti harus bersyukur karena sudah mempelajari tentang materi ini, kemudian kalian harus menunjukkan rasa tanggung jawab, peduli ya terhadap pembelajaran ini. Kemudian untuk kompetensi dasar pembelajaran kali ini, kalian akan diminta membandingkan fungsi sosial, kemudian menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan indikatornya. Kalian di sini harus menunjukkan semangat ya, bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran serta bertanggung jawab. Kemudian jangan lupa bekerja sama. Kemudian untuk indikator berikutnya menggunakan fungsi sosial, membandingkan fungsi sosial, menyusun kalimat dan menulis kalimat. Itu untuk 3 pertemuan yang akan kita pelajari. Namun untuk pertemuan kali ini, di pertemuan pertama, in the first meeting, we have to identify social function and then know the structure and then use imperative atau unsur bahasa imperatif. Okay. Let's observe this picture. Kita mengamati gambar ini. Oke. Sudah diamati gambarnya? Yes. Oke, sudah diamati. What have you seen in this picture? Do you know how to make it? Ada yang tahu cara membuatnya? Tadi kan kita sudah mengobservasi. Setelah melihat gambar, apakah kamu tahu cara membuatnya? Do you know how to make it? Okay, yeah. Yeah, we will talk about procedure. Okay, I will explain to you. Function of this text is a text to show how to do or to make something. Jadi, fungsi dari teks yang tadi ditanyakan oleh Rani adalah fungsi teks procedure itu adalah memberitahukan seseorang atau pembaca bagaimana cara membuat sesuatu. Ya, and then this is type of procedure text. Type of procedure itu yang kita pelajari ini adalah recipe. Recipe adalah resep makanan, ya. What's the recipe? Recipe is resep makanan. Nah, tadi dari yang sudah diamati, kita lihat di sini. Di sini ada how to make peanut butter and jelly sandwich. There are ingredients, tools, and steps. We will discuss about the structure. Kita akan mendiskusikan tentang struktur di sini. Tapi sebelum itu, but before that, I will ask to you first. Can you find goal in the text? Yes, Miss. Yes? Yes. Okay. Dan what can you find in the recipe? Apa yang kamu lihat di resep tersebut? Tadi di gambar yang sudah kita observasi ya. Apa yang sudah kita lihat di situ? Ingredients and steps. Tools ya. Oke. You can find steps in the text. Tadi sudah dijawab tadi ya, steps. Oke. This is the structure. This is how to make peanut butter and jelly sandwich. Itu termasuk goal. Goal itu tujuan.
Kemudian ingredients and tools, ini termasuk materials or we can say ingredients ya. Kita bisa menyebutnya dengan materials or ingredients, bahan-bahan dan alat. Kemudian this is steps. Steps itu adalah langkah-langkah. Nah, jadi struktur teks dari procedure itu ada 3. There are 3 parts of structure of procedure. Goal, materials or ingredients, steps. and steps. Very good, Azhar. Okay, this is language feature. Nah, jadi kata yang bergaris bawah ini adalah bagian dari adverb of sequence yang menyatakan langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, setelah itu, kemudian, gitu ya. Nah, kemudian kata yang bergaris bawah berikutnya adalah kata kerja. Kata kerja kalau dalam bahasa Inggris atau di dalam procedure text ini yang disebut action verbs. Nah, action verbs ini berhubungan dengan imperatif. Jadi, yang namanya action verb itu digunakan untuk memberi instruksi atau memberi perintah. Tadi sudah dicontoh ada how to make peanut butter and jelly sandwich. Jadi, action verb itu kata kerjanya saja, sedangkan imperatif itu sudah menjadi satu kalimat perintah. Okay. Let's do this task. Now, look at the activity 2 and activity 3. Di aktivitas 2, ini kalian diminta untuk identify the generic structure. Mengidentifikasi struktur teks. Nah, di sini ada 3 struktur teks. Ini apa saja ya? Please, Aris, answer my question. Goal, ingredient, dan step. Ya, jadi struktur teks di procedure itu ada 3 ya. Tadi untuk akil, tadi apa aja ya? Oh ya. Goal, ingredient, sama step. Step. Ya. Mas step. Ya, oke. Activity 3 sekarang. Activity 3 ini memasangkan gambar dengan kata kerjanya. Untuk activity 3, ya, nanti dikerjakan bersama kelompok yang sudah Bularas bagikan ya. Nah, di sini untuk activity 4, bisa kalian kerjakan dengan kelompoknya juga, ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, itu silakan kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya bagikan di grup. Oke? Oke, Bu. Nah, Ya, Bu. and then thank you very much for today. Nanti untuk yang kali ini itu bagian refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu pertanyaannya what have you learned? Apa yang sudah kamu pelajari di pembelajaran ini, yaitu 1 tentang fungsi, function of the text. Kemudian yang kedua itu tentang struktur. Strukturnya ada goal, materials, or ingredients, dan steps. Kemudian yang ketiga adalah generic structure, tadi sudah. Language feature. Language feature itu unsur bahasa, tadi imperatives. Tadi apa yang sudah kamu pelajari ada 3. Saya ulang lagi, function, structure, sama language feature. Oke, and then the last reflection. Kesulitannya apa? Dalam belajar procedure itu apa? Sulitnya di mana, Akil? Unsur bahasa, Bu. Oh, unsur bahasa. Oke, we will talk about language feature for the next meeting. Nanti kita bicarakan lagi tentang unsur bahasa. Kita bahas lagi biar lebih jelas ya, Akil ya. Ya, I think that's all for today. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ya, Bu. Ya, don't forget to do your English test. Jangan lupa mengerjakan PR yang sudah saya berikan, tugas yang sudah saya berikan. Let's have our short prayer with say hamdalah. Alhamdulillah. Hirobil. Alamin. Amin. Amin. Ya, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.